Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwianti dengan NIM A1B1200021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tata cara memandikan jenazah perempuan. Menurut syariat Islam, hukum memandikan jenazah dalam Islam, hukumnya memandikan jenazah adalah fardu kifayah dengan keluarga mendapat prioritas utama. Fardu kifayah adalah apabila satu orang sudah melaksanakannya, maka kewajiban yang lain gugur. Jenazah yang wajib dimandikan, ada 4 golongan jenazah yang wajib dimandikan untuk membersihkan kotoran dan najis dan kotoran sebelum dikuburkan. Golongan tersebut adalah jenazah muslim atau muslimah, ada tubuhnya, tidak dikategori mati syahid, dan bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Namun, jika janin yang meninggal telah berusia lebih dari 4 bulan, wajib dimandikan, dibungkus kafan, dan disolatkan. 7. Tahap memandikan jenazah. Langkah-langkah memandikan jenazah ini menjadi bagian dari tata cara memandikan jenazah perempuan. Berikut tahapnya. Yang pertama, periksa kuku jenazah. Apabila panjang, sebaiknya dipotong sehingga ukurannya normal. Yang kedua, periksa rambut ketiak. Jika panjang, sebaiknya dicukur terlebih dahulu. Untuk rambut kemaluan, tidak perlu diperiksa atau dicukur. 7. Ada tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, hukum memandikan jenazah dalam Islam. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah dengan keluarga mendapat prioritas utama. Fardu kifayah adalah apabila satu orang sudah melaksanakannya, maka kewajiban yang lain gugur. Yang kedua, jenazah yang wajib dimandikan, ada 4 golongan jenazah yang wajib dimandikan untuk membersihkan najis dan kotoran sebelum dikuburkan. Golongan tersebut adalah jenazah muslim dan muslimah, ada tubuhnya, tidak dikategori mati syahid, bukan bayi yang meninggal karena guguran. Namun, jika janin yang meninggal telah berusia lebih dari 4 bulan, wajib dimandikan, dibungkus kafan, dan disolatkan. Yang ketiga, jenazah yang tidak wajib dimandikan. Jenazah yang meninggal dalam kondisi berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dimandikan sebelum dikubur. Jenazah mereka yang terbunuh atau syahid marakah bisa langsung dikuburkan meski masih ada bercak darahnya. 4. Syarat yang memandikan jenazah. Mereka hendak memandikan jenazah harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu muslim, berakal, balik, jujur dan saleh, terpercaya dan amanah, tahu hukum memandikan, adab dan tata cara memandikan jenazah, menutup aib. Syarat ini sempat disinggung Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, mereka yang bisa memandikan sesuai dengan sifatnya yang fardu kifayah, maka muncul urutan mereka yang bisa memandikan jenazah. Jika mereka diutamakan adalah ikut memandikan jenazah, maka kewajiban yang lain gugur. Berikut urutannya. Untuk jenazah perempuan, yang pertama suami, yang kedua perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah, misal kakak, adik, keluarga, nenek. Yang ketiga, perempuan yang tidak ada hubungan kerabat. Yang keempat, lelaki yang masih muhrim. Keenam, niat memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, pastikan membaca niat terlebih dahulu di dalam hati, yang merupakan bagian dari tata cara memandikan jenazah beserta doa. Untuk jenazah perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu uslan adaan an hadhil mayitati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini dikarenakan Allah Ta'ala. 7. Tahap memandikan jenazah. Langkah-langkah memandikan jenazah ini menjadi bagian dari tata cara memandikan jenazah perempuan. Berikut tahapnya. Yang pertama,
Periksa kuku jenazah, apabila panjang sebaiknya dipotong sehingga ukuran normal. Yang kedua, periksa rambut ketiak, jika panjang sebaiknya dicukur terlebih dahulu. Untuk rambut kemaluan tidak perlu diperiksa atau dicukur. Yang ketiga, selanjutnya kepala jenazah diangkat sampai setengah duduk, kemudian perutnya ditekan sehingga semua kotoran keluar dari tubuh. Yang keempat, seluruh tubuh jenazah disiram sehingga kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel di tubuh. Yang kelima, kemaluan dan dubur juga harus dibersihkan sehingga tidak ada kotoran yang menempel di bagian tersebut. Yang keenam, saat membersihkan kemaluan dan dubur sebaiknya menggunakan sarung tangan supaya tidak menyentuh langsung area privasi tersebut. Yang ketujuh, setelah kotoran dalam perut sudah bersih, tahap selanjutnya adalah membasuh tubuh korban bagian kanan terlebih dahulu, mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha, hingga kaki paling ujung. Yang kedelapan, ketika membasuh bagian tubuh juga harus digosok perlahan dengan handuk halus. Yang kesembilan, jika sudah selesai, orang yang memandikan dapat membantu jenazah wudhu, seperti ketika kita sholat, namun tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung dan mulut. Cukup dengan membasuhi bagian tersebut dengan kain atau sarung tangan. Selanjutnya, bibir, gigi, dan kedua lubang hidung jenazah harus dibersihkan. Yang ke-10, jenggot dan rambut jenazah harus dicuci dengan air yang dicampur daun bidari, atau yang sisanya bisa digunakan membasuh tubuh jenazah. Yang ke-11, jika sudah selesai, tubuh jenazah dikeringkan dengan handuk dan proses selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Baik, yang kedua, tata cara mengkafani jenazah perempuan sesuai syariat Islam. Kriteria kain kafan yang digunakan. Kain kafan sendiri merupakan kain putih polos tanpa jahitan yang digunakan untuk membungkus mayit atau jenazah. Biasanya, kain kafan yang digunakan dalam bentuk potongan sehingga praktis dan bisa langsung digunakan. Berikut beberapa ketentuan atau kriteria lain kafan sesuai syariat Islam yang perlu diketahui. Yang pertama, diberi dari harta orang meninggal. Yang kedua, tidak harus berwarna putih. Yang ketiga, diutamakan 3 helai kain putih. Yang keempat, jenis kain kafan dan wangian. Jumlah kain kafan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama menganjurkan untuk jenazah laki-laki sebaiknya menggunakan kain kafan sebanyak 3 lembar. Sedangkan untuk jenazah perempuan bisa menggunakan sebanyak 5 lembar kain kafan. Namun sebenarnya hadis yang menyebut penggunaan 5 lembar kain kafan untuk perempuan tersebut sifatnya masih lemah. Dengan begitu, jumlah kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah tidak terikat. Boleh menggunakan 3 helai atau 5 helai sesuai jumhur ulama. Bagi jenazah perempuan disunahkan untuk menambahkan jilbab, gamis, dan sarung. Ini juga menjadi poin penting yang harus dipahami dalam tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan sesuai syariat Islam. Tata cara mengkafani perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran tubuh jenazah. Lalu letakkan kain sarung tepat pada bagian antara pusat dan kedua lutut. Yang kedua, persiapkan baju kurung dan kerudung. Sediakan 3 atau 5 utas tali yang diletakkan di bagian paha bawah kain kafan. Yang keempat, sediakan kain kafan yang telah diberi wewangian yang nanti diletakkan pada anggota tubuh tertentu. Yang kelima, angkat dan letak jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. Yang keenam, beri kain kapas yang sudah diberi wangian ke tempat anggota tubuh madbut atau lubang terus seperti pada jenazah laki-laki. Letakkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala. Bagi yang rambut panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju kerudung tadi.
tepatnya di bagian dada. Kedelapan, letakkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari atas sampai paling bawah, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Berikut tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Berikut tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam dari berbagai sumber. Persiapkan lubang kubur. Tata cara menguburkan jenazah tentunya diawali dengan mempersiapkan lubang kuburnya. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat kubur sesuai syariat Islam sebagai berikut. Lubang harus dalam menurut ajaran Islam. Kedalaman lubang kubur setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Kemudian lebar dengan ukuran 1 zira atau 1 hasta lebih 1 jengkal setara 50 cm. Galilah lubang di tanah yang kuat dan dalam supaya ketika jenazah mulai membusuk, bau jasadnya tidak tercium oleh binatang pemakan daging serta aman dari longsor akibat aliran hujan. Bentuk lubang. Tahap tata cara menguburkan jenazah dengan memperhatikan bentuk lubang kuburnya. Buatlah panjang yang cukup untuk jenazah, tentu melebihi tinggi badannya. Apabila tanahnya keras, disunahkan untuk membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Liang lahat ialah lubang yang dibuat di dinding kubur setelah kiblat. Ukurannya cukup untuk meletakkan jenazah. Kemudian ditutup menggunakan batu pipih, lalu urung dengan tanah. Di Indonesia, sebagian besar mayoritas menggunakan papan kayu sebagai ganti batu pipih supaya tanahnya tidak runtuh menimpa jenazah. Sedangkan apabila tanahnya gembur, disunahkan untuk membuat semacam lubang lagi di dasar kubur dengan ukuran dapat menimpung jenazah. Jenazah diletakkan pada lubang tersebut, kemudian bagian atas ditutupi dengan batu pipih atau papan kayu, lalu diurung dengan tanah. Adab membawa jenazah mengiring jenazah. Pertama, mengiring dengan khusyuk. Ketika mengiring jenazah ke pemakaman sebaiknya dilakukan dengan khusyuk dan khidmat, tidak diselingi dengan bercanda. Adab mengiring jenazah. Apabila diiringi dengan berjalan kaki, maka berjalanlah di sekitar keranda. Sementara ketika mengiringi jenazah dengan keranda, tentunya mobil jenazah berada paling depan, diikuti rombong yang lain. Adab masuk kuburan. Para melayat dan mengiring jenazah tidak dianjurkan untuk duduk sebelum jenazah diturunkan dari para pembawanya. Adab selanjutnya membaca salam seperti yang telah dianjurkan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlan hiyar minal mu'minin wal muslimin wal mu'mina insyaallah bikum lahikum wa nusaluhi wa lana malukum afyan. Artinya, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Insyaallah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Memasukkan jenazah ke lubang kubur. Bagi jenazah perempuan, dikhususkan untuk membentang kain di atas lubang kubur. Ketika memasukkan jenazah ke dalam lubang, yang melakukan sebaiknya dua atau 3 orang laki-laki yang paling dekat dengan keluarga jenazah semasa hidupnya. Posisi jenazah dalam lubang kubur wajib dimiring ke sebelah kanan atau menghadap arah kiblat. Jika jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat namun terlanjur diurung tanah, maka harus menggali lagi dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Tata cara menguburkan jenazah ringkas sesuai syariat Islam. Yang pertama, memperdalam lubang kubur supaya tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan binatang pemakan bangkai. Yang kedua,
letakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelum kiblat, lalu ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak miring supaya jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Yang ketiga, kemudian di atasnya ditaruh semacam batu posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan sehingga tidak mengenai jenazah langsung, khusus kondisi tanah gembur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, letakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan jika di Indonesia. Yang kelima, letakkan jenazah posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu sehingga jenazah tidak kembali terlentang. Yang keempat, para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah setelah kain kafan dan supaya tali terbuka, pipi menempel langsung ke tanah. Yang ketujuh, jika memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkan, dianjurkan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan atas nama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Yang kedelapan, khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentang kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayit laki-laki tidak dianjurkan. Yang kesembilan, jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri mereka pada malam sebelumnya. Yang ke-10, setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbul tanah. Yang ke-11, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Sekian dari tiga penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.